Kaliwan 2022. Film kali ini bercerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam suatu kehidupan yang cukup kekurangan. Ia rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan kerja yang layak dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Hingga di suatu ketika saat ia berada di kosnya, ia diajak berladang dengan seorang temannya. Dan kekasihnya tiba-tiba saja menghampiri dan melihat kejadian ladang tersebut, yang membuatnya kecewa karena melihat kejadian itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Dimulai dengan seorang pria bernama Boki yang bekerja sebagai satpam di sebuah gudang. Saat itu, kekasihnya bernama Monica memberitahu bahwa dia sedang tak enak badan. Kemudian, tak berselang lama temannya datang untuk melakukan pergantian shift tuh, sehingga ia tak bisa pergi menjenguk Monica. Di tempat kosnya, sebelum ia pergi menjenguk Monica, ia terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada ibunya bahwa ia akan menjenguk kekasihnya di rumah sakit. Sang ibu pun kemudian menitipkan buah tuh. Tetapi sebelum Becky sampai di tempat sang kekasih, ternyata Monica lebih dulu didatangi oleh seorang pria tuh. Ia bernama Raji. Raji merupakan anak dari pimpinan sebuah ormas yang sangat berpengaruh. Di sini ia kemudian menawari Monica dan teman-temannya sebuah pekerjaan yang gajinya cukup lumayan besar. Monica yang dulunya hanya bergaji pas-pasan di sebuah spa langsung saja senang dan bahagia karena nantinya dia akan mendapatkan semua kebutuhannya untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Sekedar informasi nih, ia ternyata udah menjadi seorang yatim piatu tuh. Di saat Raji mengajak Monica dan teman-temannya untuk merayakan kesepakatan, Monica justru mendapatkan telepon dari bosnya, di mana bosnya tersebut marah kepada Monica karena tidak masuk kerja tanpa izin. Kemudian Raji yang melihat peluang emas itu pun langsung mengajak Monica untuk berladang bersama di kosnya milik Monica. Awalnya Monica menolak, namun demi mendapatkan pekerjaan dari si Raji, ia pun akhirnya membiarkan si Raji untuk membasahi ladang-ladang milik kesayangannya. Di saat Raji dan Monica sedang melakukan perladangan itu, Boki pun tak sengaja melihat kegiatan yang mereka jalani. Ia mengintip dari jendela, yang akhirnya membuat si Boki meneteskan air mata. Kemudian Boki yang sudah sangat emosi dan hilang akal, ia pun mencoba untuk melukai si Raji dengan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Melihat Raji yang sudah tak sadarkan diri, Boki pun langsung pergi dan bergegas pulang ke rumahnya. Di rumah, ia pun bercerita semuanya kepada ibunya tentang kejadian yang ia lakukan tadi. Kemudian ibunya yang takut jika anaknya terkena masalah hingga masuk penjara, ia pun langsung mengajak Boki untuk menemui Marlon, seorang pamannya, di mana pamannya sendiri merupakan seorang bos dia. Setelah sang paman bernama Marlon itu tahu inti permasalahannya, ia pun langsung bergegas mengajak keponakannya itu untuk pergi dan ditempatkan tinggal sementara waktu di rumah anak buahnya yang bernama Tiji. Setelah menceritakan semua kejadiannya kepada Tiji, dan Tiji pun akhirnya mengizinkan ia tinggal di sana. Marlon pun lalu bergegas mencari informasi melalui anak buahnya mengenai siapa saja korban dan para saksi, serta membuat laporan akibat dari perbuatan keponakannya itu di kantor polisi. Marlon juga menyuruh Tiji untuk memeriksa keadaan si Raji di rumah sakit. Dan ternyata Raji ini masih sekarat dan belum sadarkan diri tuh. Sementara si Bogi yang kini sudah bersembunyi di rumah Tiji justru mendapatkan perhatian khusus dari si Patty. Patty merupakan adik kandung dari si Tiji. Rupanya Tiji selama ini mengurung adik kandungnya di kamar hanya untuk dijadikan sebagai ladang saja tuh. Di sini Patty pun bercerita kepada si Bogi di mana ia dan kakaknya sudah lama tinggal berdua karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Lalu saat sedang bercerita, tiba-tiba si Patty justru bergejolak ingin melakukan perladangan. Patty sendiri sampai melepaskan armornya dan diserahkan kepada si Bogi. Hal itu membuat Bogi dan Patty akhirnya terbawa suasana hingga mereka berdua melakukan kegiatan perladangan di sana. Sementara lain, ayah Raji juga masih sangat emosi. Meskipun telah membuat laporan kepada polisi, ia pun juga menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang berani melukai anaknya itu. Sesudah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, mereka pun langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan dengan memanggil dan menginterogasi para saksi.
Saat terjadi pemukulan tersebut, kebetulan dua teman Monica itu sedang tertidur pulas karena kebanyakan minum. Sehingga mereka pun tak begitu tahu tentang peristiwa tersebut. Akhirnya Monica pun terpaksa harus jujur dan mengatakan jika pelakunya adalah si Bogi, kekasihnya sendiri. Ayah Raji yang sudah tahu siapa pelakunya, ia pun langsung mengutus kakak si Raji serta anak buahnya untuk bergegas melakukan penangkapan terhadap Bogi. Ia pun dengan terlebih dulu mendatangi sebuah kos Monica untuk mencari tahu di mana alamat tinggal si Bogi. Setelah tiba di tempat tinggal Bogi, mereka pun berpura-pura berbelanja di sana agar ia bisa berkomunikasi dengan ibunya si Bogi. Sementara itu, Monica menjadi gelisah karena ia terseret ke dalam masalah pertempuran si Raji dan Bogi hingga membuatnya merasa terancam. Akhirnya ia meluapkan emosinya kepada dua temannya karena mereka berdualah awal dari permasalahan tersebut. Mengetahui laporan dari keluarga si Raji yang sudah berlangsung ke tahap penyelidikan, Marlon pun menyarankan agar si Bagi datang menemui Monica untuk membujuknya dan mencabut semua pernyataan yang telah dikatakan kepada pihak kepolisian. Dengan begitu, tanpa kuatnya barang bukti serta saksi, kemudian Bagi pun dipenjara sangat kecil. Dan Bagi pun nantinya akan bisa bebas dari segala tuntutan. Tapi sayangnya Monica malah menolak permintaan dari si Bagi. Hal itu malah membuat mereka akhirnya bertengkar hebat tuh. Kemudian Marlon yang mengetahui hal itu terpaksa menyuruh Tiji untuk menghabisi Monica agar tidak menjadi saksi kunci dalam persidangan nanti. Lalu bagi yang mendapatkan kabar dari pamannya mengenai niat Tiji yang akan menghabisi Monica, akhirnya ia pun bergegas beralih kembali untuk menyelamatkan wanita yang sangat ia sayangi. Akan tetapi itu semua sudah terlambat karena Monica kini telah tiada akibat terluka akibat luka tembak yang dilakukan oleh si Tiji. Bogi pun yang tidak terima lalu menyerang Tiji dan melumpuhkannya. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Tiji, Bogi yang masih berada di kosnya itu pun berusaha menyadarkan Monica. Akan tetapi sayangnya Monica sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan tiba-tiba dari arah belakang kakak Raji datang dan langsung membawa Bogi ke suatu tempat untuk membalaskan dendam adiknya itu. Ia pun mulai menyiksa Bogi hingga akhirnya si Bogi pun tiada. Setelah kakak Raji dan beberapa anak buahnya membereskan si Bogi, mereka pun membawa jasadnya dan menjatuhkannya di depan rumah si Bogi. Raji yang telah siuman dan keadaannya sudah mulai membaik akhirnya diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Marlon yang tidak terima dengan kepergian keponakannya itu secara tragis kemudian mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk segera menuntut balas atas kematian si Bogi. Di tengah-tengah perjalanan, Raji dan keluarganya pulang dari rumah sakit. Dan saat itulah Marlon menghadang dan menghabisi si Raji serta keluarganya. Lalu film pun selesai.